Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana Francisca Brusembiring, kelas AKP 7B, Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Audit Internal Berbasis Resiko dengan judul Tata Kelola. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa itu Good Corporate Governance atau yang sering disingkat dengan GCG. GCG adalah sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Berikutnya yaitu struktur governance. Organisasi mempunyai struktur untuk melaksanakan kegiatannya, menavigasi resiko demi mencapai tujuannya. Untuk memahami peranan audit internal tersebut, kita harus mengerti bagaimana organisasi dibangun dan beroperasi untuk mencapai tujuannya. Adapun unsur-unsur dalam struktur tata kelola dapat digambarkan seperti gambar lingkaran pada slide yang saya tampilkan. Lapisan pertama yaitu governance. Struktur tata kelola perusahaan harus menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan di mana ia berdomisili. Hukum dan ketentuan perundangan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Lapisan kedua yaitu risk management. Jika organisasi yang dimaksud adalah perusahaan, maka istilah yang sering digunakan yaitu manajemen risiko perusahaan atau yang sering disingkat dengan ERM. Tujuan dari ERM adalah mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mempunyai potensi berdampak negatif terhadap sukses perusahaan dan meraih peluang yang memungkinkan terjadinya sukses perusahaan. Lapisan ketiga yaitu internal control atau pengendalian internal. Pengendalian internal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari IRM. Dalam IRM ada risk response atau tanggapan atau jawaban terhadap resiko-resiko yang terjadi. Risk response ini dirancang untuk melaksanakan strategi manajemen resiko. Selanjutnya yaitu governance dan komponennya. Tata kelola meliputi seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, direksi atau dewan komisaris, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola juga merupakan struktur di mana perusahaan ditetapkan dan cara mencapai tujuan tersebut, serta cara memantau kinerja yang ditentukan. Adapun pengertian tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sebagai bagian dari pemberian informasi dan pengarahan kegiatan organisasi, tata kelola atau governance terdiri dari unsur-unsur organisasi yang menetapkan tujuan dan nilai-nilai organisasi dan menentukan batas-batas perilaku pimpinan dan karyawan. Berikut adalah komponen-komponen governance. Yang pertama yaitu pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah satu kelompok organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepedulian dalam suatu organisasi. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. Nah, siapa saja pemangku kepentingan itu? Para pemangku kepentingan yaitu yang pertama karyawan. Para karyawan merupakan mereka yang bekerja pada perusahaan dan karenanya mereka terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pelanggan.
Selanjutnya para pemasok barang dan jasa, selanjutnya pemegang saham, regulator, dan kreditur. Karena kepentingan yang berbeda, para pemangku kepentingan mungkin saja mempunyai ekspektasi yang berbeda pula. Dewan Komisaris perlu mempertimbangkan keanekaragaman ekspektasi ini, misalnya dalam aspek keuangan. Di sini maksudnya penghasilan per saham, tingkat likuiditas, penilaian atas kemampuan membayar hutang, hasil atas investasi, ketersediaan modal, paparan perpajakan, kelemahan-kelemahan yang signifikan dalam bidang keuangan, dan transparansi atau keterbukaan mengenai hal-hal yang perlu diungkapkan. Yang kedua yaitu kepatuhan. Maksudnya adalah aturan perilaku etis, pelanggaran di bidang keselamatan kerja dan lingkungan, perintah atasan untuk menghentikan pertengkaran, investigasi oleh aparat penegak hukum, denda-denda yang dikenakan karena adanya pelanggaran hukum. Selanjutnya yaitu operasi perusahaan. Di sini maksudnya tujuan perusahaan yang dihasilkan berhasil dicapai, pemanfaatan aset yang efisien, perlindungan terhadap aset, dan perlindungan terhadap karyawan. Selanjutnya yaitu strategis. Maksudnya adalah reputasi, kelangsungan hidup perusahaan, semangat kerja para karyawan, dan kepuasan pelanggan. Para Dewan Komisaris dapat melaksanakan tanggung jawab governance-nya dengan cara mengangkat governance komite. Ini merupakan komite baru atau ekspansi dari suatu komite yang sudah ada. Misalnya banyak perusahaan yang memperluas nominating komite untuk menjadi governance komite. Selanjutnya yaitu menegaskan persyaratan pelaporan ke direksi. Di sini direksi mendelegasikan wewenang untuk menjalankan perusahaan kepada manajemen. Delegasi wewenang ini dalam batas-batas ekspektasi para pemangku kepentingan. Manajemen harus mempunyai wewenang untuk membuat keputusan sehari-hari. Yang terakhir yaitu menilai kembali ekspektasi-ekspektasi dalam penata kelolaan perusahaan secara berkala. Selanjutnya yaitu manajemen senior atau direksi. Tanggung jawab tata kelola manajemen senior atau direksi adalah yang pertama, memastikan lingkup hidup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya. Yang kedua, mengidentifikasi proses dan kegiatan dalam organisasi. Yang ketiga, mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan bisnis. Yang keempat, memastikan terkumpulnya informasi yang cukup dari pemilik risiko untuk mendukung syarat-syarat pelaporan kepada Dewan Komisaris. Cara manajemen senior atau direksi untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya adalah yang pertama, mengangkat komite resiko. Komite semacam ini lazimnya dipimpin oleh seorang senior yang dinamakan Chief Risk Officer. Komite ini bertanggung jawab untuk menentukan semua risiko inti, menghubungkan risiko-risiko inti dengan kegiatan IRM dan menugaskan risiko tersebut kepada pemilik risiko yang bersangkutan. Komite risiko menilai risk appetite dan risk tolerance dalam organisasi dan memastikan bahwa wewenang yang didelegasikan kepada pemilik risiko ini dalam batas risk appetite dan risk tolerance tersebut. Yang kedua yaitu menegaskan syarat-syarat pelaporan. Para pemilik risiko harus mengetahui sifat, format, dan kapan dari komunikasi tentang efektifnya kegiatan IRM. Pelaporan ini dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal pertemuan komite risiko atau sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi sebagai bahan laporan kepada Dewan Komisaris. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian kembali terhadap governance expectation secara berkala.
Organisasi terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Jadi, manajemen senior harus mampu menilai kembali arah penata kelolaannya dan tingkah risk tolerance yang sudah dilimpahkan wewenangnya kepada para pemilik risiko. Perubahan di atas menyebabkan tolerance level yang ditentukan untuk manajemen senior juga harus dinilai kembali. Selanjutnya yaitu pemilik risiko atau risk owners. Pemilik risiko adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko-risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan tepat jika risiko itu terjadi. Tanggung jawab dari risk owners adalah yang pertama, menilai apakah kegiatan-kegiatan ARM telah dirancang dengan baik agar bisa mengelola risiko terkait di dalam batas toleransi yang ditentukan manajemen senior. Yang kedua yaitu menilai kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan ARM. Ini meliputi penilaian atas prosedur yang dijalankan, kompetensi dan pengalaman yang menangani prosedur tersebut, efisiensi dari teknologi, serta tersedianya informasi eksternal dan internal. Selanjutnya yaitu menentukan apakah ARM yang sekarang berjalan bekerja sesuai dengan ARM yang dirancang. Selanjutnya melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari untuk meyakinkan apakah anomali, hal-hal aneh dan penyimpangan dari ekspektasi diketahui secara tepat waktu. Yang terakhir yaitu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen senior dan dewan komisaris sudah akurat. Cara pemilik risiko melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya yaitu dengan cara menyampaikan rekomendasi tata kelola risiko kepada komite risiko dan menilai kembali kegiatan ARM setidaknya setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan. Para pemilik risiko ada di barisan terdepan pengelola risiko dan karenanya mereka adalah penyumbang utama terhadap tata kelola yang baik. Peran pemilik risiko dalam melaksanakan dan memantau kegiatan ARM. Di samping itu, tanggung jawab pelaporannya akan mempunyai dampak besar terhadap keberhasilan suatu organisasi untuk menghindari atau mengatasi hal-hal yang tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu kegiatan assurance. Adapun fungsi audit internal dapat meliputi satu sama lain seperti yang pertama, menilai apakah kegiatan ARM dirancang dengan tepat untuk mengelola risiko. Yang kedua yaitu melakukan uji petik dan evaluasi apakah berbagai kegiatan ARM telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, mengevaluasi kecermatan dari rancangan ARM dan efektivitas pelaksanaannya. Yang keempat, menentukan apakah asersi penegasan yang dibuat kepada direksi tentang efektif ARM sudah benar mencerminkan keadaan ARM pada waktu itu. Yang kelima, menentukan apakah asersi yang dibuat Dewan Komisaris tentang efektifnya ARM sudah benar dan memberikan informasi yang perlu diberikan. Selanjutnya, mengevaluasi apakah informasi tentang risk tolerance telah ditentukan, dikomunikasikan pada waktu oleh Dekom kepada direksi dan oleh direksi kepada pemilik risiko. Yang terakhir yaitu memastikan apakah masih ada risiko yang belum dimasukkan tapi seharusnya dimasukkan. Fungsi audit internal dapat menjadi bagian dari proses governance dengan cara pertama, memastikan bahwa audit internal sepenuhnya memahami arah yang dicapai Dewan Komisaris dan ekspektasi Dewan Komisaris. Yang kedua, mendukung program ARM. Dan yang ketiga, mengembangkan rencana audit. Selanjutnya yaitu pilar-pilar dalam struktur tata kelola. Istilah struktur dalam tata kelola memberi kesan tata kelola sebagai bangunan dengan tiang-tiang yang disebut dengan pilar.
Selanjutnya yaitu 3 pilar tata kelola korporasi. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi merupakan komponen tata kelola korporasi yang sangat menentukan karena transparansi memastikan bahwa semua tindakan perusahaan dapat dicek setiap saat oleh pengamat luar. Transparansi membuat proses-proses dan transaksi perusahaan dapat diperiksa sehingga ketika ada pertanyaan tentang suatu langkah tertentu dalam rangkaian prosesnya, perusahaan dapat memberikan jawaban yang jelas. Yang berikutnya yaitu accountability. Accountability bisa mempunyai konotasi negatif karena orang menghubungkannya dengan siapa yang akan dijadikan sebagai kambing hitam dalam suatu masalah jika terjadi masalah tidak terjadi. Namun, akuntabilitas lebih dari itu. Akuntabilitas berkaitan dengan ownership atau kepemilikan mengenai pembuatan atau tindakan yang berdampak baik dan buruk. Jika akuntabilitas bukan hanya meliputi kegagalan, tetapi keberhasilan, ketika gagasan mengenai akuntabilitas dipandang secara positif, orang akan lebih terbuka dan menerima akuntabilitas sebagai sarana untuk memperbaiki kinerja. Yang selanjutnya yaitu security. Selanjutnya yaitu 8 unsur tata kelola yang baik. Yang pertama yaitu rule of law. Tata kelola yang baik harus dilandasi kerangka hukum yang adil yang dilaksanakan oleh lembaga regulator yang tidak memihak untuk perlindungan para pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu transparansi. Transparansi berarti informasi yang disampaikan harus dalam bentuk dan media yang mudah dipahami. Harus tersedia dengan cuma-cuma dan dapat diakses secara langsung oleh mereka yang terkena kebijakan dan praktik tata kelola. Yang ketiga yaitu responsiveness. Tata kelola yang baik mewajibkan organisasi dan proses-proses yang dirancang untuk melayani kepentingan terbaik para pemangku kepentingan dalam waktu yang layak. Yang keempat yaitu konsensus oriented. Tata kelola yang baik memerlukan konsultasi untuk memahami kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara para pemangku kepentingan agar tercapai konsensus atau kesepakatan mengenai apa yang terbaik untuk suatu kelompok pemangku kepentingan. Yang kelima yaitu equity and inclusiveness. Organisasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan untuk mempertahankan, meningkatkan, atau secara umum memperbaiki keberadaan akan menyampaikan pesan yang tidak terbantahkan mengenai alasan eksistensinya dan nilai-nilai yang diberikannya kepada masyarakat. Yang keenam yaitu effectiveness and efficiency. Tata kelola yang baik berarti bahwa proses yang dilaksanakan organisasi untuk menghasilkan hasil terbaik untuk para pemangku kepentingan dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya manusia, teknologi, keuangan, sumber daya alam, dan sumber daya lingkungan yang ada padanya. Yang ketujuh yaitu accountability. Akuntabilitas adalah prinsip dasar dari tata kelola yang baik. Siapa yang bertanggung jawab untuk hal apa harus didokumentasikan dalam pernyataan mengenai kebijakan organisasi. 8 yaitu participation. Partisipasi atau keikutsertaan secara langsung atau melalui wakil-wakil yang sah merupakan landasan utama tata kelola yang baik. Partisipasi harus dilakukan atau diumumkan secara luas dan diatur termasuk kebebasan berpendapat dan kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap kepentingan terbaik organisasi dan masyarakat secara umum. Yang terakhir yaitu 7 pilar tata kelola yang baik. Yang pertama yaitu right people, right roles. Yang kedua, oversight of strategy. Yang ketiga, emerging governance. Yang keempat, oversight of risk. Yang kelima, key of performance drivers. Yang keenam, accountability and engagement. Yang ketujuh yaitu continuous improvement. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.